Ekspedisi yang kami lakukan ini adalah ekspedisi yang cukup komprehensif untuk mengcapture kondisi secara lengkap di area anak Gunung Krakatau, tidak hanya status ataupun tidak hanya mitigasi bencana. Melalui pendekatan multidisiplin ini kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dari sebelumnya. Nama kegiatan ini sendiri adalah ITERA Scientific Expedition and Exploration atau kami singkat dengan IC, yang kebetulan kami targetkan untuk inisiasi awal di Krakatau. Kami menginisiasi kegiatan-kegiatan penelitian dan juga pengambilan data berbasis ekspedisi yang dilakukan di lokasi-lokasi tertentu dengan harapan kita memiliki fundamental data untuk maupun pengembangan kebijakan yang ada di pemerintah. Krakatau ini berdasarkan keputusan dari Menteri Kehutanan tahun 90, status kawasannya itu cagar alam. Jadi ada 4 pulau, ada Pulau Rakata, Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Anak Krakatau. Untuk luasannya sendiri, untuk perairan di sekitarnya itu 11.200 hektar dan untuk luas daratannya sekitar 2.500 hektar, jadi total 13.700 hektar. Krakatau sendiri adalah salah satu gunung purba, sehingga topografinya mengalami dinamika yang cukup signifikan. Dengan letusan dahsyat 1883 itu sudah membentuk topografi yang unik, seperti ada semacam kaldera bawah air, dan itu memiliki kedalaman yang sangat dalam, yaitu sekitar 200 sampai 250 meter, sehingga itu akan mempengaruhi pergerakan mata air juga. Dan itu juga sumber daya hayati seperti ikan dan lain sebagainya yang memang konsumsi dan ekonomi tinggi itu sangat kaya sekali di daerah tersebut. Kita perlu mempelajari bagaimana suatu wilayah itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dan bagaimana proses awalnya suatu kehidupan itu bisa terbentuk. Kami ingin melihat apakah diversitas yang hidup di antara pulau ini itu terpisah secara genetik karena geografisnya, atau mengalami perubahan perilaku karena ada batasan geografis. Kemudian yang kedua, kami ingin melihat bagaimana proses suksesi dari tumbuhan vegetasi yang ada di sekitarnya. Kalau untuk flora, dari yang saya lihat di sekitar Kepulauan Krakatau itu didominasi oleh tumbuhan ficus, ketapang, Barringtonia, jenis tanaman merambat, ada yang menyebutnya kangkung laut, kemudian beberapa jenis semak rumput-rumputan. Itu yang paling sering ditemukan mulai dari pinggiran pesisir sampai ke dalam. Kalau satwanya di sini kita masih sering melihat kadal, biawak, burung laut pasti. Kita sempat melihat kingfisher, cekakak, kemudian pergam, dan beberapa jenis lainnya yang mungkin belum sempat teridentifikasi. Kondisi ekosistem terumbu karang saat ini, khususnya pasca erupsi 2018, kurang lebih masih seperti sebelumnya, di mana kami membagi area itu menjadi 2 bagian, yaitu area yang terdampak langsung oleh Anak Krakatau dan area yang sedikit terlindungi dari Anak Krakatau. Tentunya di bagian-bagian yang menghadap ke Anak Krakatau, kondisi terumbu karang di sana tidak terlalu variatif karena banyak faktor. Yang pertama yaitu karena tumpukan sedimentasi yang timbul dari erupsi gunung api Krakatau dan terbawa arus dan terdeposit di area-area tertentu yang berhadapan dengan Anak Krakatau. Sehingga
sedimen tersebut atau pasir tersebut tidak bisa menjadi substrat yang baik bagi pertumbuhan terumbu karang. Struktur-struktur dasar yang ada di daerah terlindungi tersebut umumnya didominasi oleh batuan dan patahan-patahan karang yang sebelumnya telah ada di sana. Jadi karang-karang yang sudah rusak akibat erupsi Gunung Krakatau mungkin saat 2018 itu sudah mulai terkonsolidasi melalui pola suksesi yang umum, di mana itu awalnya ditumbuhi oleh ganggang, lalu soft coral, dan akhirnya bisa ditinggali oleh hard coral. Yang menjadi keunikan lain dari ekosistem terumbu karang yang ada di cagar alam laut ini, yaitu adalah kecepatan regenerasi dari ekosistem yang rusak akibat natural causes yang terjadi di sini. Aktivitas vulkanik seperti letupan erupsi dan hempasan gelombang, lalu tumpukan sedimen, itu memang berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang di sekitaran cagar alam laut Krakatau. Akan tetapi, karena kerusakan ini hanya diakibatkan oleh alam, maka ekosistem ini secara alamiah meregenerasi atau dengan kata lain merehabilitasi ekosistemnya sendiri dengan tempo waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan ekosistem-ekosistem yang rusak akibat ada campur tangan dari manusia. Di Krakatau sendiri sebenarnya cukup unik ya, karena Krakatau ini merupakan kepulauan vulkanik yang masih aktif sampai dengan sekarang, maka itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar, terutama pada sisi ekosistem yang ada di pesisir dan lautnya. Kalau di pulau-pulau karang yang sudah stabil atau pulau vulkanik yang sudah tidak mengalami aktivitas, itu biasanya kita temukan banyak jenis-jenis biota yang berada di kawasan tersebut. Jadi bisa dikatakan biodiversity itu besar. Nah, berbeda dengan yang di Krakatau, dalam pantauan kami sejauh ini, itu cenderung miskin akan keanekaragaman hayati yang berada di zona intertidal. Ya, mungkin karena daerah ini tuh masih dalam status yang istilahnya selalu berubah-ubah ya. Jenis sedimennya, kemudian pola arus yang begitu ekstrim, sehingga menyebabkan lingkungan yang cocok untuk ditempati untuk hidup oleh biota itu sangat kurang atau sangat sedikit. Nanti kami akan melihat hubungan antara substrat atau sedimen yang berada di kawasan intertidal terhadap aktivitas suksesi dari biota seperti kayak tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang ada di daerah Krakatau ini. Kami menemukan ada beberapa jenis atau beberapa spesies alga yang seharusnya itu ukurannya gede, tapi kami menemukan di sini ukuran itu yang sangat kecil gitu. Mungkin karena keterbatasan lingkungan yang mempengaruhi mereka, jadi ya itu bisa dikatakan sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan di Krakatau yang sering berubah-ubah atau bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak stabil seperti itu. Jadi ketika kita meneliti keanekaragaman hayati suatu tempat, tidak terlepas dari penduduk yang ada di sekitarnya. Karena sebetulnya merekalah yang memiliki sumber daya tersebut. Kajian saya masuk ke kajian sosial di sini, jadi yang dilakukan adalah wawancara dengan penduduk
di Pulau Sebesi. Selain wawancara, kami juga mengukur status gizi, jadi dari tinggi badan, berat badan, kekuatan tangan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Jadi selain sisi sosial, kami juga ingin mengetahui bagaimana status gizi dari masyarakat penduduk Pulau Sebesi. Krakatau ini sangat menarik buat mereka dan mereka bisa hidup bersamaan dengan Krakatau. Jadi apalagi sebelumnya ada tsunami di sini, mereka pun tetap tinggal di sini, tidak meninggalkan Pulau Sebesi. Saya rasa bisa hidup berdampingan dan menganggap Krakatau sebagai anugerah Tuhan, seperti itu. Dalam ekspedisi Krakatau, sebetulnya di sini saya bersama tim SAP itu mengamati terkait dengan bagaimana kondisi parameter cuaca dan iklim. Kemudian kita juga berencana untuk melakukan pengamatan terkait dengan langit malam di sekitar daerah Sebesi dan juga beberapa pulau di sekitar Anak Krakatau. Nah, jadi mungkin di belakang ini ada salah satu instrumen yang kita gunakan gitu. Jadi ini adalah Automatic Weather Station Portable. Di alat ini ada beberapa instrumen sensor yang kita gunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin, kemudian temperatur udara termasuk juga dengan tekanan, dan juga kelembaban udara saat ini. Sehingga kita ingin melihat selama proses kita ekspedisi itu bagaimana fluktuasi dari parameter-parameter cuaca dan iklim tersebut. Sebetulnya ini juga cukup menarik karena kalau misalnya kita lihat kan, misal di Pulau Panjang gitu ya, ada beberapa bagian yang kemarin memang terdampak oleh letusan Krakatau. Ketika terjadi suksesi, sebetulnya kita juga bisa mempelajari apakah misalnya ada satu jenis tumbuhan begitu ya, kemudian sebarannya itu dipengaruhi oleh anginnya, dan itu kita bisa ketahui oleh data angin yang terukur di wilayah ini. Kemudian kalau misalnya untuk terkait misalnya jangka panjang perubahan iklim misalnya, kita bisa menganalisis dari temperatur si Krakatau itu sendiri. Jadi tujuan penelitian kita kali ini yaitu melakukan monitoring terhadap aktivitas gunung berapi Anak Krakatau, di mana kita melakukan pengambilan data menggunakan alat mikrotremor dan melakukan pengambilan sampel tanah dan sampel batuan. Gunanya, sampel tanah akan dilakukan uji lab untuk mengetahui properties apa saja yang terkandung dari sampel tanah yang diambil. Kemudian dapat dilakukan proses pengidentifikasian terhadap kerawanan longsor di daerah pengambilan sampel tanah seperti itu. Karena ternyata dari 4 kepulauan yang terdapat di kepulauan area Gunung Anak Krakatau, itu masing-masing pulau memiliki karakteristik tanah yang berbeda satu sama lain, sehingga itu akan memperkaya data kami untuk melakukan pengujian dan dicek propertiesnya. Dari perbedaan data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga dari masing-masing pulau di Gunung Anak Krakatau. Dari data seismik menggunakan alat mikrotremor, itu kita dapat melakukan identifikasi terhadap kerawanan bencana seperti itu yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar bahwasannya ada identifikasi bahaya dan
bagaimana tahap melakukan mitigasinya apabila terjadi bencana alam seperti itu. Krakatau memiliki keunikan, karakteristik yang unik yang dimiliki oleh Indonesia khusus umumnya dan juga Lampung secara khusus. Sehingga ini menjadi bagi kami para peneliti maupun para akademisi ini menjadi laboratorium alami kami yang besar, sehingga banyak sekali data-data yang bisa kita pelajari dan juga bisa kita teliti sehingga bisa menambah khasanah ilmu kami dan juga untuk kepentingan masyarakat. Apresiasi yang sangat besar buat teman-teman ITERA, para akademisi dan peneliti. Tentu kita harapkan bisa banyak berkontribusi ya penelitian di Krakatau. Krakatau ini milik kita, jadi kalau bukan kita orang Indonesia, yang mau siapa lagi? Banyak potensi yang dapat dikembangkan di Pulau Sebesi. Ketika sampai di sini, rasanya tenang gitu ya. Jadi memang seperti balik ke masa lalu, tidak banyak pengaruh dari luar. Namun hal itu juga membuat Pulau Sebesi perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi harapannya memang bisa disorot oleh yang berkepentingan, mungkin pemerintah, begitu bagaimana bisa memajukan Pulau Sebesi, di mana mereka juga dekat dengan Krakatau yang perlu perhatian lebih juga.